Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Hari ini kita akan membahas mengenai difungsi ABRI. Adapun materi yang kita pelajari, yang pertama, latar belakang ABRI, konsep difungsi ABRI, penerapan ABRI, dan dampak difungsi ABRI. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran tentang difungsi ABRI. Latar belakang difungsi ABRI. Sejarah berdirinya ABRI berawal setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan. Laskar-laskar banyak didirikan oleh para pemuda di tingkat lokal. Selain bersifat lokal, umumnya keberadaan laskar kurang terorganisir. Berdirinya Tentara Indonesia Pertama adalah Badan Penolong Korban Perang yang didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Badan tersebut mencakup Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dalam Undang-Undang Dasar pembentukannya, disebut bahwa salah satu fungsi BKR adalah memelihara keamanan rakyat bersama badan-badan negara lain yang bersangkutan. Pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kemudian, pada tanggal 1 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat diganti menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan menjadi Tentara Rakyat Indonesia pada tanggal 24 Januari 1946. Akhirnya, pada tanggal 5 Mei 1947, TRI dan berbagai kelompok laskar rakyat digabung menjadi TNI. Konsep difungsi ABRI. Konsep difungsi ABRI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional atau AMN pada tanggal 12 November 1958 di Magelang, dan istilah dwifungsi diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong tahun 1960. Dwifungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat. Dwifungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya. Dwifungsi ABRI diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pusat kekuatan militer Indonesia dan fungsi di bidang politik. Di bidang politik, dapat kita lihat dari ditempatkannya militer di DPR, MPR, maupun DPD di tingkat provinsi dan kabupaten. Keterlibatan ABRI di sektor eksekutif sangat nyata, terutama melalui Golkar. Hubungan ABRI dengan Golkar disebut sebagai hubungan yang bersifat simbolis, mutualisme. Contohnya, pada Munas 1, Golkar di Surabaya tanggal 4-9 September 1973. ABRI mampu menempatkan perwira aktif ke dalam Dewan Pengurus Pusat. Selain itu, hampir di seluruh daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2, jabatan ketua Golkar dipegang oleh ABRI. Selain dalam sektor eksekutif, ABRI dalam bidang politik juga terlibat dalam sektor legislatif. Meskipun militer bukan kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, mereka tetap memiliki wakil dalam jumlah besar dalam DPR dan MPR melalui fraksi ABRI. Namun, keberadaan ABRI dalam DPR dipandang efektif oleh beberapa pihak dalam rangka mengamankan kebijaksanaan eksekutif dan meminimalisasi kekuatan kontrol DPR terhadap eksekutif. Efektivitas ini diperoleh dari adanya fraksi ABRI dan fraksi Karya Pembangunan dalam proses kerja DPR. Dampak pelaksanaan konsep difungsi ABRI. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memiliki dampak yang akan dirasakan secara luas, tidak terkecuali difungsi ABRI. Dalam hal ini, kita akan mengetahui bahwa difungsi ABRI tidak hanya menimbulkan dampak negatif sebagaimana yang berkembang di masyarakat, namun juga dampak positif bagi sistem politik di Indonesia.
Di antara berbagai dampak negatif yang muncul, salah satunya adalah berkurangnya jatah kaum sipil di bidang pemerintahan adalah hal yang paling terlihat. Pada masa Orde Baru ini, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada saat itu dapat kita lihat salah satunya yaitu banyaknya jabatan pemerintah mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI.